kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan. Siapa yang udah siap ibadah hari ini? Kita semua pasti sudah siap ya? Iya, pasti udah pada siap nih. Kalau udah pada siap, yuk semua bangkit berdiri. Berdiri. Coba kita gerak-gerakin badannya. Gerak-gerakin biar nanti geraknya enak. Udah siap? Sudah. Udah siap? Kalau udah siap, yuk kita siapin hati kita, pikiran kita, fokus kita buat Tuhan. Jangan lagi nih yang masih makan, yang masih main, yang masih ngobrol-ngobrol. Pokoknya stop dulu biar kita fokus sama Tuhan Yesus. Oke? Oke, Kak. Are you ready, kids? Yes. Oke, sebelum mulai yuk kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami masih boleh beribadah. Tuhan, pimpin ibadah kami ya dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan kami boleh meninggikan nama-Mu, bersuka cita, memuji dan menyembah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yuk yang udah siap kita mau nyanyi lagu Hai kawan semua. Hai kawan semua, marilah kita datang memuji dan menyembah Yesus Kristus Tuhan. Hai kawan semua, marilah kita datang mendengarkan firman Tuhan. Hai kawan semua, marilah kita datang memuji dan menyembah Yesus Kristus Tuhan. Hai kawan semua, marilah kita datang mendengarkan firman Tuhan. Dengan bersuka ku puji nama-Mu, dengan bersyukur ku sembah Kau. Ku lakukan seluruh kehendak-Mu because I am Jesus kids. Because you are Jesus kids. Because we are Jesus kids dari awal. Hai kawan semua, marilah kita datang memuji dan menyembah Yesus Kristus Tuhan. Hai kawan semua, marilah kita datang mendengarkan firman Tuhan. Hai kawan semua, marilah kita datang memuji dan menyembah Yesus Kristus Tuhan. Hai kawan semua, marilah kita datang mendengarkan firman Tuhan. Dengan bersuka ku puji nama-Mu, dengan bersyukur ku sembah Kau. Ku lakukan seluruh kehendak-Mu because I am Jesus kids. Because you are Jesus kids. Because apa? Kita semua punya kasih yang dari Tuhan. Kita saling menyayangi, kita saling mengasihi. Yuk kita sama-sama nyanyi lagu ini. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 K-A. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak
tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Yeay! Kasihnya Tuhan Yesus itu luar biasa ya Kak? Iya. Hebat, Tuhan Yesus itu sungguh hebat. Adik-adik percaya? Percaya. Yang percaya sama-sama bilang amin. Oke, yuk. Sekarang kita mau sungguh-sungguh. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa. Sebelumnya, biar kita masuk ke hadirat Tuhan. Coba sekarang adik-adik yang lagi berdiri boleh duduk. Dengan duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita lipat tangannya. Kita tutup matanya. Kita mau bilang, Bapakku datang padamu Tuhan. Kami mau menyembahmu. Kami mau meninggikan Engkau. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita katakan, kami datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari,
Ayo adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa untuk bangsa kita, untuk teman-teman kita, untuk keluarga kita. Biar Tuhan yang memberkati. Yuk semuanya kita berdoa. Dear Lord, now I to pray for our country Indonesia. Jesus bless Indonesia and lead President Jokowi. I shall also pray for Opa Niko, Opa Himawan. Jesus keeps them safe wherever they are. We also pray for kakak-kakak and Gitu Kids friends. Jesus keeps all of them healthy and safe. I shall also pray for our families and friends. Lord, keep us safe and bless us, and coronavirus go away so we can go to school and do the kids again, Lord. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sama-sama katakan, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku.
angkat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih Tuhan buat setiap cinta-Mu, buat setiap kasih-Mu kepada kami ya Bapa. Engkau begitu baik, Engkau begitu dahsyat buat kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Tuhan yang tuntun kami, Engkau yang berikan kami telinga, Engkau berikan kami hati yang mau diajar Tuhan. Engkau ajar kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati juga setiap kakak yang akan membawakan firman-Mu, biar Tuhan yang turun tangan atas setiap kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik, udah siap kan untuk dengerin firman Tuhan hari ini? Kak Grace sudah siap? Udah dong. Nah sebelum mulai kakak mau tanya dulu nih, Kak Grace pernah gak dikerumunin orang banyak yang badannya lebih besar dari Kak Grace? Pernah gak Kak Grace? Pernah Kak. Pernah, kayak kakak kelas misalnya. Iya pernah. Apalagi kalau ada teman-teman yang nakal. Takut gak sih Kak kalau begitu? Takut, kakak takut banget waktu itu. Oke pasti takut ya. Iya, terus kakak kayaknya jadi inget deh cerita Natal tahun lalu. Yang Saulus itu juga Kak, yang ngejar orang yang sedang berdoa. Oh iya benar, kakak juga ingat. Adik-adik ingat kan? Waktu itu Saulus dan teman-temannya yang badannya besar-besar menangkap orang yang lagi berdoa, adik-adik yang lagi ibadah sama Tuhan. Pasti mereka juga ada rasa takut waktu itu. Nah hubungannya sama firman Tuhan hari ini apa ya? Apa ya? Adik-adik mau tahu ceritanya? Ya kita akan dengar kisah tentang murid Tuhan Yesus yang juga mengalami hal yang sama. Siap semuanya? Duduk yang manis ya. Adik-adik masih ingat kan tentang murid Tuhan Yesus yaitu Petrus dan Yohanes. Mereka juga sudah menerima kuasa Roh Kudus. Mereka sudah menerima baptisan Roh Kudus adik-adik. Nah, dua orang ini pernah melakukan mukjizat menyembuhkan orang yang sedang sakit lumpuh adik-adik. Nah dari kisah itu banyak sekali orang-orang yang datang untuk mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tapi adik-adik ada loh orang yang tidak senang juga dengan pemberitaan firman dari Petrus dan Yohanes ini adik-adik. Mereka itu adalah imam-imam, pengawal bait Allah, juga orang Saduki adik-adik. Orang Saduki ini adalah orang yang pintar dan suka belajar Alkitab adik-adik. Mereka kesal karena pemberitaannya Yohanes dan Petrus tentang kuasa Tuhan Yesus adik-adik. Kemudian Petrus dan Yohanes ini ditangkap adik-adik untuk diadili. Nah, mereka diadili di hadapan orang yang banyak adik-adik. Pada saat itu, apakah Petrus dan Yohanes takut adik-adik? Jawabannya tidak adik-adik. Mereka sama sekali tidak takut adik-adik. Saat orang-orang bertanya, kuasa apa yang kamu pakai untuk menyembuhkan orang yang lumpuh itu? Petrus dengan berani menjawab, dengan kuasa nama Yesus. Dia berkata Tuhan Yesus yang menyembuhkan adik-adik. Tuhan Yesus yang punya kuasa. Di depan banyak orang adik-adik dia tidak takut sama sekali. Dia tetap memberitakan firman Tuhan dan tetap mengatakan nama Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang sakit tersebut adik-adik. Bahkan dia bersaksi di bawah kolong langit ini tidak ada nama siapapun yang berkuasa selain nama Tuhan Yesus adik-adik. Selain di dalam Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Nah, si Petrus berani bersaksi seperti itu adik-adik. Orang-orang yang mendengar di situ seperti orang Saduki tadi dan imam-imam mereka tetap kesal adik-adik. Bahkan mereka mengancam Petrus ini adik-adik. Katanya, kamu jangan berani-berani lagi memberitakan tentang nama Tuhan Yesus adik-adik. Menurut adik-adik, Petrus takut nggak adik-adik? Sama sekali tidak adik-adik. Petrus tetap memberitakan nama firman Tuhan, memberitakan tentang firman Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik kita juga harus belajar ya seperti Petrus. Dia berani memberitakan firman Tuhan, berani memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan yang menyelamatkan adik-adik. Saat Roh Kudus ada di dalam dia punya kekuatan, dia punya keberanian, dia punya kegigihan untuk memberitakan nama Tuhan Yesus adik-adik. Dia berani bersaksi kalau hanya nama Tuhan Yesus yang memberi keselamatan. Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan hidup selamanya telah memberi Roh Kudus untuk dia. Dan Roh Kudus itu berkuasa untuk menyembuhkan, untuk memulihkan adik-adik.
Nah, seperti Petrus, kita juga harus belajar ya adik-adik, berani untuk memberitakan firman Tuhan adik-adik. Dimanapun kita berada, kita berani untuk berbicara tentang firman Tuhan. Nah, untuk bisa berbicara mengenai firman Tuhan, untuk bicara tentang kebenaran, kita juga harus melatih diri kita supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita sering-sering berdoa, kita sering ibadah, sering baca firman Tuhan adik-adik, supaya kuasa Roh Kudus juga bekerja di dalam kita adik-adik. Adik-adik mau kan dengan berani memberitakan firman Tuhan? Super Word of God hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12a. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Adik-adik ulangi ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12a. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. It's challenge time. Adik-adik, challenge-nya hari ini adalah adik-adik menghafalkan Kisah Para Rasul 4 ayat 12a tadi dan kemudian menceritakan kepada orang-orang di rumah tentang kuasa Tuhan Yesus. Kakak tunggu ya videonya. Oke, ibadah kita udah mau selesai adik-adik. Tapi sebelum itu kita mau bilang terima kasih karena Tuhan udah begitu baik dalam kehidupan kita. Yuk kita siapin hati kita lipat tangan kita, tutup mata kita. Kita mau bilang thank you Jesus. Thank you Jesus. Tuhan, terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu Tuhan, buat setiap penyertaan-Mu, buat setiap perlindungan-Mu bagi setiap kami ya Bapak. Biar Tuhan firman kami hari ini yang kami dengar itu semua bisa kami terima Tuhan. Itu bisa bertumbuh di dalam setiap kami, itu bisa berbuah ya Bapak. Tuhan yang tuntun kami, Tuhan yang berikan kami hikmat, Tuhan yang berikan kami pengertian. Terima kasih ya Bapak untuk ibadah kami hari ini. Kami serahkan hari-hari kami ke depan, ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan terus melindungi kami, Tuhan terus menjagai kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday. God bless you.